Udah siap? Yuk berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Fajar di sini dan hari ini kita akan bahas tentang sejarah Indonesia dari mulai penjajahan sampai Indonesia merdeka. Simak ya. Yuk mulai. Sejak dahulu, Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa-bangsa asing. Terbentang di antara dua samudra dan dua benua, telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Ditambah lagi, Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, sehingga semakin banyak bangsa barat yang datang ke Indonesia untuk sekedar singgah atau berdagang. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah telah menarik perhatian bangsa barat untuk datang ke Nusantara. Bahkan hampir di setiap daerah memiliki rempah-rempah pilihan serta mempunyai karakteristik dan cita rasa yang khas. Hal inilah yang menjadikan bangsa barat berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia dengan alasan berdagang. Ternyata bangsa Eropa yang tujuan awalnya berdagang nampaknya pupus lantaran melihatnya kekayaan alam Indonesia yang sangat banyak. Inilah mulai adanya penjajahan bangsa Eropa terhadap pribumi sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia. Selain daya tarik Indonesia, ternyata ada berbagai faktor yang mendorong bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Yang pertama adalah motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Apa itu Gold, Gospel, dan Glory? Ternyata motivasi ini menjadi semboyan bagi para bangsa barat melakukan penjajahan. Gold bermakna bahwa bangsa barat menginginkan kekayaan melalui penjajahan atau yang lainnya. Bangsa barat juga ingin mendapatkan kekayaan atau kemenangan, yaitu glory, yaitu tujuan adalah ingin memperluas keyakinan agama, yaitu agama Nasrani di Asia. Alasan kedua adalah ternyata bangsa barat ingin melakukan ekspedisi ke Indonesia, namun hal tersebut masih terbatas terkendala transportasi. Namun dengan adanya revolusi industri, bangsa barat dengan mudah menjelajahi Indonesia. Pasalnya, dengan adanya revolusi industri memunculkan penemuan-penemuan baru. Salah satunya adalah mesin uap untuk kapal sehingga memudahkan dari sisi pemasaran. Yang ketiga, alasan bangsa barat ke Indonesia adalah pada tahun 1453 Kekaisaran Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad II berhasil merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi. Dikuasainya Konstantinopel ini oleh Turki Utsmani mendorong para pedagang Eropa mencari jalur perdagangan di luar kawasan Laut Tengah untuk mencari sumber rempah-rempah. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Ternyata ada beberapa bangsa barat yang datang ke Indonesia, antara lain Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Yang pertama adalah bangsa Portugis. Portugis melakukan ekspedisi pertama pada tahun 1486 dipimpin oleh Bartolomeu Dias dengan menyusuri pantai barat Afrika. Tujuan sebenarnya ke India, namun gagal. Alfonso del Murcia berhasil mencapai Malaka pada tahun 1511. Kemudian Portugis berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Tahun 1512, bangsa Portugis di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao berhasil sampai di Maluku dan menjalin hubungan dagang. Berikutnya adalah bangsa Spanyol. Tahun 1522, ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian de Cano tiba di Maluku. Spanyol selanjutnya menjalin hubungan dengan Tidore yang menyebabkan persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku menjadi memanas. Akhirnya pada tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu Spanyol. Pertempuran dan persaingan antara Portugis dan Spanyol berakhir setelah keduanya mensepakati perjanjian Saragossa pada tahun 1530. Bangsa Belanda. Kedatangan Belanda dimulai pada tahun 1595 menyusuri ujung selatan Afrika di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Belanda tiba di Indonesia tepatnya di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda pada tahun 1596. Tahun 1602, Belanda mendirikan VOC atau Perserikan Perusahaan Dagang Belanda. Lalu Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dari Malaka dan membujuk penguasa Banten untuk mencabut izin perdagangan Portugis. Yang terakhir adalah bangsa Inggris. Ekspedisi yang dilakukan oleh Inggris dipelopori oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish
yang berlayar mengikuti jalur yang ditemukan oleh Magalhães pada tahun 1957. Inggris berhasil mengeksplor rempah-rempah dari Ternate dan membawanya ke Inggris melewati Samudra Hindia. Melalui Persekutuan Dagang EIC, Inggris berhasil menjadi salah satu negara penjajah dengan jajahan terluas di Asia. Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda ternyata membuat bangsa Indonesia itu marah hingga terjadilah pemberontakan atau perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh di daerah tersebut. Misalnya pertama adalah perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Patimura pada tahun 1817. Yang kedua adalah Perang Padri yang dipimpin oleh tokoh bernama Tuanku Imam Bonjol tahun 1821 sampai 1838. Kemudian Perang Pangeran Diponegoro yang terjadi pada 1825 sampai 1830. Kemudian perlawanan rakyat Sulawesi Selatan, perlawanan rakyat Bali yang dipimpin oleh tokoh-tokohnya seperti I Gusti Jelantik, Pati Buleleng dan lain sebagainya. Berikutnya adalah perang perlawanan rakyat Aceh dari mulai 1873 sampai 1904 yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Tengku Umar, Tengku Cikitiro, Cut Nyadin dan lain sebagainya. Kemudian perlawanan rakyat Banjar yang dimulai pada 1850-an yang dipimpin oleh Sultan Antasari. Ternyata kekalahan bangsa Indonesia melawan penjajah itu ada 5 hal. Yang pertama adalah para pejuang-pejuang tersebut masih bersifat lokal atau kedaerahan, sehingga tidak ada koordinasi antara pejuang satu daerah dengan daerah lain. Yang kedua adalah perlawanan mereka secara sporadik dan tidak serentak. Yang ketiga ternyata perlawanan yang dipimpin oleh pimpinan karismatik sehingga tak ada yang melanjutkan. Yang keempat, ternyata sebelum masa 1908 perlawanan itu menggunakan hanya kekerasan senjata, apalagi kita senjatanya sangat sederhana. Dan terakhir ternyata Belanda menggunakan cara politik adu domba sehingga mudah dipecah belah. Memasuki abad 20, Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Ternyata banyak tokoh-tokoh dari orang-orang kaya yang diperbolehkan untuk sekolah ke luar negeri, yaitu negeri Belanda. Ketika orang-orang ini sudah datang, orang ini sudah hadir, para cendekiawan ini sudah selesai belajar, ternyata mereka menyadari bahwa untuk menghadapi penjajah asing, rakyat harus bersatu dan perjuangan mereka harus bersifat secara nasional. Inilah yang disebut sebagai masa pergerakan nasional di era abad ke-20. Lalu strateginya pertama adalah perjuangan menggunakan organisasi modern. Perjuangan kemerdekaan tidak lagi bergantung pada senjata, tetapi juga menggunakan organisasi yang modern. Perlawanan ini bisa menggunakan metode perundingan. Contoh misalnya beberapa organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional adalah Budi Utomo tahun 1908, Sarekat Dagang Islam 1911, dan Indis Party 1912. Yang kedua ternyata banyak juga perjuangan dipimpin oleh golongan cendekiawan. Pemimpin perjuangan pada masa pergerakan nasional adalah kebanyakan golongan cendekiawan dan tidak lagi oleh golongan bangsawan atau pimpinan daerah. Para cendekiawan menggunakan pendekatan politik dan lebih terorganisir. Terbentuknya Sumpah Pemuda. Sebenarnya tujuan adanya pertemuan para pemuda adalah untuk mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang bersatu dengan membentuk sebuah badan sentral yang dimaksud untuk memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia. Serta yang kedua adalah tujuannya demi menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan di tanah air. Jadi saat itu sudah banyak ya organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Ternyata kongres pertama yang tidak berhasil dengan baik dan ternyata tidak memuaskan bagi semua pihak lantaran masih adanya perbedaan pandangan. Setelah itu dilakukan ya atau beberapa pertemuan demi menemukan kesatuan pemikiran. Maka mereka sepakat bahwa Kongres Pemuda II akan harus dilaksanakan. Kongres Pemuda kedua ini dilangsungkan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia. Hari pertama Kongres menempati gedung Katolik Jonglingen-Bond atau gedung Pemuda Katolik. Sedangkan Kongres di hari kedua diadakan di gedung Oost Java atau sekarang di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Tujuan Kongres Pemuda II antara adalah melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. Kemudian kedua, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, serta memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Kongres kedua ini ternyata diikuti oleh lebih banyak peserta dari kongres yang pertama, termasuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia sebagai cikal bakal terbentuknya Sumpah Pemuda. Ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Batak, Jong Islaminbon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Amban, Katolik, Pemuda Kaum Betawi, Serka Rukun, dan sebagainya. Hadir pula beberapa orang perwakilan dari pemuda peranakan kaum Tionghoa seperti Oi Kai Xiang, John Lau Tiokho, Chi Chien Kui, dan sebagainya. Kongres kedua ini ternyata dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito sebagai pimpinan PPI, ada RM Joko Marsaid, ada Muhammad Yamin, ada Amir Sarifuddin, dan sebagainya. Dan hasil dari kongres panjang 2 hari pada tanggal 28 Oktober 1928 merumuskan 3 janji yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Akhirnya, Kongres Pemuda II ini yang menghasilkan Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mengawali kesadaran kebangsaan, termasuk pada akhir kongres dilantunkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Sejarah Jepang masuk ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari tahun 42, tentara Jepang dan angkatan lautnya yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah tersebut. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang, sehingga terjadilah pertempuran sengit. Singkatnya, pada bulan Maret 42, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan Jepang dan menyerah tanpa syarat. Apa dampak pendudukan Jepang di Indonesia? Ya, walaupun bertujuan menjajah, ternyata Jepang berhasil mengelabui rakyat Indonesia dengan kedok menjadi penyelamat Asia. Walaupun juga ternyata ada dampak positifnya. Yang pertama adalah Jepang mendukung gerakan anti Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Jepang memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Lalu Jepang ikut menggugah rakyat untuk membentuk BPUPKI dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah tentara Jepang bersedia melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia yang awalnya untuk kepentingan Jepang, tapi akhirnya dipergunakan pemuda Indonesia untuk melawan Jepang sendiri, yaitu bentukannya PETA. Lalu apa dampak negatif kedatangan Jepang di Indonesia? Ternyata kedatangan Jepang di Indonesia itu punya kerugian besar. Yang pertama adalah Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting, sehingga Jepang melakukan kesewenang-wenangan. Lalu Jepang banyak melakukan siksaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian Jepang melakukan sistem kerja paksa yang disebut Romusa, sehingga banyak warga Indonesia yang mati atau meninggal dunia. Jepang juga menyebabkan rakyat Indonesia kelaparan. Dan terakhir adalah Jepang membuat kekacauan dan situasi dan kondisi keamanan yang parah, sehingga banyak perampokan, pencurian, dan kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Jelang proklamasi kemerdekaan, ketika para pemuda mendengar bahwa ternyata Jepang menyerah kepada sekutu, ini dijadikan sebagai cara para pemuda untuk memaksa Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan. Para pemuda membawa Soekarno dan Bung Hatta ke sebuah tempat bernama Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 45 pukul 3 dini hari atau sehari jelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemuda tersebut antara lain Soekarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31.
Aksi penculikan tersebut bertujuan untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menjaga agar golongan tua yang diwakili oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo tak terpengaruh oleh Jepang. Namun, Bung Karno tetap marah dan kecewa dan menganggap para pemuda tak mau mendengarkan pertimbangan yang ada. Akhirnya, Bung Karno tak punya pilihan lain kecuali mengikuti kehendak para pemuda untuk dibawa ke tempat yang mereka tentukan. Akhirnya, mereka kembali ke Jakarta dan Laksamana Tadashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Dan di rumah tersebut, mereka merumuskan teks proklamasi yang akan dibacakan esok harinya. Naskah proklamasi yang sudah diselesaikan dirumuskan itu kemudian diketik oleh Sayuti Malik menggunakan mesin ketik yang dipinjam, lebih tepatnya diambil dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman Mayor Laut Dr. Hermann Kendall. Setelah pukul 4 pagi menjelang subuh pada tanggal 17 Agustus, perumusan naskah proklamasi kemerdekaan telah selesai disusun. Soekarno, Hatta, dan Subarjo menuju Serambi Muka untuk menemui hadirin yang berkumpul menanti rumusan proklamasi tersebut. Dan didampingi Hatta, Soekarno berdiri di hadapan para hadirin membuka pertemuan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan akhirnya setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Indonesia telah resmi menjadi negara yang telah memerdekakan diri dari penjajah Belanda ataupun Jepang. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Terima kasih sudah menyimak video yang berisi tentang perjalanan Indonesia dari mulai penjajah sampai kemerdekaan. Dan jangan lupa selalu like, share, and subscribe this channel. Dan sampai jumpa guys.